Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Muhammad Afdal. Saya Muhammad Iksan Nawawi. Saya Muhammad Rizky Prasetyo. Baik, di sini kami akan menjelaskan Kesultanan Kerajaan Aceh. Baik, setelah ini silakan simak videonya. Baik, di sini saya sebagai perwakilan kelompok saya akan membahas sejarah singkat tentang Kesultanan Aceh. Nah, jadi awalnya di tahun 1511 Masehi, bangsa Portugis berhasil menguasai Malaka. Karena itu, para pedagang mencari pelabuhan lain untuk menghindari Portugis. Pelabuhan yang dipilih adalah pelabuhan di daerah Aceh. Kesultanan Aceh berdiri pada abad ke-16 dengan pusatnya di Kutaraja. Nah, Sultan pertama pada saat itu adalah Sultan Ali Mughayat Shah, merupakan Sultan pertama Kesultanan Aceh. Dia memerintah pada tahun 1514 sampai 1528 Masehi. Nah, Sultan Ali Mughayat Shah mulai memperluas kesultanannya pada saat itu, pada saat tahun 1520 Masehi. Nah, pada zaman pemerintahannya, Kesultanan Aceh berhasil menguasai daerah penghasil lada dan emas, yaitu Pasai, Deli, dan Arun, yang merupakan daerah basi di bagian wilayah Sumatera. Kemudian sang Sultan wafat pada tahun 1530 digantikan oleh putra sulungnya, yakni Sultan Salahuddin, yang memerintah pada tahun 1528 sampai 1537 Masehi. Tapi sayang banget, Sultan Salahuddin tidak bisa memerintah dengan baik. Makanya pada tahun 1537 Masehi, ia digantikan oleh adiknya, yaitu Alauddin Riayat. Ia memerintah dari tahun 1537 sampai 1568 Masehi. Sultan Alauddin bergelar Al-Qahar, yang artinya sang penguasa, dan beliau menyebarkan agama Islam sampai ke Siak di Riau dan Minangkabau. Di Sumatera Barat, selama pemerintahannya, beliau menjalin hubungan baik dengan Turki. Dampaknya adalah perwira Turki melatih tentara Aceh, sampai mengajarkan pembuatan meriam di Aceh, sehingga armada Aceh semakin tangguh, dan dengan kekuatan armada itu, Sultan Alauddin menggempur Portugis di Malaka sebanyak 3 kali. Sayangnya, usaha beliau gagal, dan Kesultanan Aceh pun melemah setelah beliau wafat. Nah, setelah itu beliau digantikan oleh Sultan Iskandar Muda. Saat sang sultan naik tahta, wilayah kekuasaan Aceh semakin luas, hampir meliputi seluruh Sumatera, kecuali Palembang dan Lampung yang dikuasai oleh Banten. Gak cuma sampai Sumatera, Kesultanan Aceh juga memperluas wilayahnya sampai semenanjung Malaysia dengan menaklukkan Johor pada tahun 1615 Masehi, Pahang pada tahun 1617 Masehi, dan Kedah pada tahun 1620 Masehi. Dan pada tahun 1629 Masehi, Sultan Iskandar Muda pernah berusaha merebut Malaka juga dari Portugis. Tapi sayang banget usahanya gagal. Soalnya Portugis memperalat Sultan Johor untuk menyerang Aceh. Nah, Kesultanan Aceh nggak cuma dikenal sebagai pusat perdagangan yang ramai, tapi juga pusat pengembangan agama Islam ternama saat itu. Ada banyak penjangga ternama seperti Hamzah Fansuri dan ulama Syekh Abdul Rauf Singkili. Beliau adalah orang-orang pertama yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu, tapi
Lagi-lagi setelah Sultan Iskandar Muda wafat pada tahun 1636, Aceh mengalami kemerosotan. Baik, itulah tadi video pembahasan tentang kerajaan Islam di Aceh. Saya Muhammad Afdal sebagai editor. Saya Reski sebagai pengisi suara. Saya Iksan sebagai penulis dan pencari materi. Sekian dari video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.